Hai, ketemu lagi di acara Tetap Tersenyum, di mana lewat acara ini kita akan banyak mendengar, banyak kesaksian, dan biar kesaksian ini boleh membangkitkan iman kita. Amin. Tapi sebelumnya ini tayangkan di YouTube GMS Kalimantan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tombol lonceng ditekan karena itu akan membawa Anda terupdate acara-acara yang memberkati Anda. Amin. Nah, untuk kali ini kita akan membaca Alkitab kita di Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, keinginan daging yang paling mendominasi dalam hidup kita itu biasanya di jiwa kita. Ya, jiwa kita ini adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, salah satu faktor yang paling membuat kita ini mudah untuk tinggal dalam kedagingan adalah perasaan kita. Ya, bukan hanya bicara soal dosa yang kelihatan, tetapi perasaan kita ini, perasaan tidak suka, perasaan tidak tersakiti, dan sebagian besar orang itu terkontrol oleh perasaannya, dikendalikan oleh perasaannya. Gara-gara perasaan yang terluka, akhirnya orang mulai berpikiran yang agak bodoh, maksudnya, ya, berpikir pendek. Contoh ini, suatu saat saya pernah, ya, jam 2 pagi saudara, saya ditelepon ini. Saya lupa mungkin matikan handphone. Akhirnya saya ditelepon oleh seorang jemaat. Jemaat telepon saya, Pak Yudi. Ya, waktu saya angkat ternyata jam 2 pagi. Siapa ini ya? Ya udah, mungkin jemaat. Akhirnya saya terima. Halo Pak Yudi, maaf ya Pak, pagi-pagi mengganggu Bapak. Oh ya, nggak apa-apa. Kenapa Pak? Bapak bisa nggak datang ke rumah saya? Saya bilang, Pak, ini jam 2 pagi. Oh no. Ya kan, jam 2 pagi lah. Nanti aja jam 10, jam 9, jam 10. Aduh, minta maaf ya Pak. Ini karena begini loh Pak, anak saya itu mau bunuh diri. Dia sekarang sudah di atas genteng Pak. Waduh. Loh, kenapa saya nggak pendeta yang lain gitu, saya tanya. Ya karena anak saya sering ngomong, oh, Pastor Yudi begitu. Jadi saya merasa mungkin Bapak kenal sama dia. Oh gitu ya. Oke. Nanti saya tak siap-siap dulu. Alamatnya di mana? Saya dikasih alamat. Lalu saya siap-siap saudara. Saya siap-siap itu saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, aku ini gak pinter manjat. Ya, dulu waktu kecil kalau manjat apa gitu, yang jatuh duluan pasti aku gitu loh. Nah ini kan gak enak, nanti aku naik ke atas, minta dia turun, tiba-tiba saya terpleset lalu saya jatuh. Itu yang mau bunuh diri dia, yang mati saya, kan gak enak. Betul gak saudara? Ini namanya iblis salah sasaran, betul gak? Waduh, saya berdoa, Tuhan biar saya ini tetap kuat, jaga aku, cuma jangan sampai iblis salah sasaran, yang mau bunuh diri dia tapi yang mati aku, saudara. Jadi saya amin, begitu saya berangkat, ya ternyata masuk di sebuah gang kecil, saya parkir mobil di luar, lalu saya jalan. Akhirnya saya ketemu rumahnya, saudara. Begitu ketemu rumahnya, ternyata udah rame orang. Ya, wah, akhirnya saya diketahui oleh bapak yang telepon saya. Oh ini Pak Yudi, ayo masuk Pak Yudi, masuk Pak Yudi. Nah ini pertanyaan saya, saudara. Yang mau bunuh diri di mana? Nah ini Pak, saya kaget ternyata anak kelas 2 SMP, saudara. Anak SMP masih kecil. Ya saya mau ketawa, takut dia tersinggung, nggak ketawa itu ya lucu. Ya tuh. Lalu ini pertanyaan yang lebih mengagetkan saya, buat saya agak jengkel. Dia bertanya gini, panggil saya Om, itu yang pertama. Om, ngapain kesini? Bayangin saudara, jam 2 pagi. Itu kan kalau saya berangkat jam 2 pagi itu kan saya berangkat pencuri pulang kan, begitu papasan di tengah jalan itu kan saudara. Loh, waktu saya lihat dia tanya gitu, ngapain Om kesini? Dipanggil Om lagi, ya kan. Waduh, saya ya gara-gara kamu itu. Ya saya mau bilang, kalau mau bunuh diri ya agak siang dikit dong, jangan pagi-pagi begini. Ya enggak saudara, ini bergurau. Ya akhirnya saya tanya, ngapain kamu kok mau bunuh diri, kenapa? Ya itu Om, hari ini off day katanya. Off day Om. Loh kenapa? Ternyata dia bilang begini, tadi pagi itu saya ini kan senang sama seorang cewek, orang wanita Om. Ya normal, kamu laki senang sama wanita. Nah saya ini tadi pagi itu nembak dia. Nah sebelumnya saya ini suka cerita sama teman saya
bahwa saya itu senang sama si A itu. Nah tadi pagi saya nekat, saya tembak aja dia. Saya menyatakan cinta. Ternyata dia bilang dia sudah punya pacar, Om. Oh iya? Ya pacarnya siapa? Temanmu sendiri? Iya, temanku yang sering kali aku sharing itu ternyata, Om. Ternyata ini teman saya di tikungan terakhir dia salib saya, Om. Waduh, ini teman makan temen ini, waduh. Ya sudahlah. Nah terus gimana? Ya itu, Om, saya off deh, perasaan saya nggak enak, perasaan saya. Nah kan perasaan saya nggak enak, makan nggak bisa tidur nggak bisa makan. Wah pokoknya saya nggak enak semuanya, akhirnya udah mati aja. Saya waktu dengar itu ya mau ketawa. Bayangin saudara, anak SMP. Anak SMP ini kelas 2 SMP. Kalau pacaran apa yang diomongin coba? Ada yang pernah SMP pacaran ngomongnya pasti begini. Kamu sudah nonton Ninja Turtle, paling begitu. Google Five sudah seri berapa? Google Five, kalau Anda tahu Google Five, saya tahu umur Anda berapa pasti. Iya kan? Kung Fu Kid berapa? Kamu sudah ngerjain PR matematika, paling itu yang dibicarakan. Anak SMP nggak pernah bikin, kita akan bangun rumah 2 tingkat ke atas 3 ke bawah, nggak ada saudara. Ya, yang dipikirkan cuma itu. Saya bilang sama dia, kamu belum waktunya pacaran. Ya kamu belum waktunya pacaran. Nanti coba kalau pada waktunya, nanti Tuhan pasti beri yang terbaik buat kamu. Jadi ngapain sekarang mau bunuh diri? Sayang, kamu ini masih muda. Ya tapi orangnya cantik, Om. Cantik. Cantik gimana sih? Saya mau lihat, ini pendetanya juga ingin tahu juga saudara. Ya kalau cantik tuh gimana sih? Kamu ada fotonya? Ada, Om. Wah dia tunjukin saudara fotonya. Wow saya lihat, cantik loh. Ini cantik loh. Wah seleramu tinggi loh. Ini cantik loh. Ya seleramu tinggi. Tapi kalau dia mau sama kamu seleranya rendah, nah ini. Iya saya bergurau. Wah dia bilang, wah Om Yudin ya. Makanya kamu tenang aja, nanti Tuhan kasih yang terbaik. Ya nanti pasti Tuhan kasih yang terbaik, percayalah. Yang lebih cantik daripada ini nanti. Ya menurut kamu loh ya. Ya jadi tenang aja, nggak usah mikirin itu. Kamu tahu nggak, orang yang mati bunuh diri itu langsung ke neraka. Tidak ada hambatan lain. Sayang kamu masih muda. Tahu nggak orang yang paling miskin di dunia? Tahu nggak? Orang yang mati muda dengan cara bunuh diri yang tidak pernah tergali potensinya. Itu orang paling miskin di dunia. Ya gimana Om? Makanya itu kamu masih muda. Ayo sekarang serius dengan Tuhan. Serius sekolah dulu. Nanti pada saatnya Tuhan akan beri yang terbaik buat kamu. Ya. Sudah itu lupakan aja. Gak usah main perasaan. Udah perasaan itu membawa kamu pada kebinasaan. Ya. Makanya itu Alkitab berkata hiduplah oleh roh. Jangan main perasaan. Oke. Saya doakan dia nangis sudah. Saya pulang saudara. Waktu saya pulang aduh ternyata ada-ada aja. Perasaan itu sangat mengacaukan pikiran Anda. Kalau perasaanmu itu membuat Anda semakin jauh daripada Tuhan. Saya mau bilang buat Anda, maaf ya, perasaanmu gak penting. Karena apa? Itu membuat Anda jauh dari Tuhan. Izinkan perasaan Kristus yang ada dan menguasai kita. Saya percaya Tuhan itu pasti memberi yang terbaik. Ada waktu-waktu di mana Tuhan pasti memberi yang terbaik. Dan saya percaya pada waktunya nanti Anda akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Tuhan tuh sangat mengasihimu. Dia akan memberi yang terbaik. Karena itu pesannya adalah jangan main perasaan. Ayo kalahkan perasaanmu. Letakkan perasaanmu di bawah kehendak Tuhan. Tuhan pasti membuat Anda diberkati sebanyak-banyaknya. Amin. Amin. Ayo kita berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang hari ini perasaanmu dominan. Ketakutankah? Kecewa, sakit hati, kepahitan, ya ketakutanmu begitu luar biasa, perasaanmu selalu mendominasi hidupmu, iri dengan orang lain. Ayo hari ini mari kita letakkan perasaan kita di bawah kehendak Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Jangan iri dengan berkat orang lain karena tiap orang mengandung berkat Tuhan dan Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu, saya berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah kami.
Hari ini biar kami meletakkan semua perasaan yang salah di bawah kehendak Tuhan. Kami mau hidup di dalam roh, bukan di dalam perasaan kedagingan kami sendiri. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Dan biar kehidupan kami terus menyenangkan hati-Mu. Hamba berdoa, menyerahkan setiap umat-Mu hari ini ya Tuhan. Kau jamah, Kau berikan kekuatan. Di dalam nama Yesus, supaya kami boleh berjalan dalam kekuatan Tuhan. Dan hidup kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Yang diberkati, katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan berkati.